Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu brand OTDR dari VX Verification Expert kepanjangannya, dengan tipenya FX150 Plus, dan ini generasi lamanya FX150, ini generasi barunya. Nah, ketika pembelian kita biasanya diberikan include-an, ada setting starter guide, ada temper glass juga beserta kain. Ini ada OTG, ada AC adapter, kabel power, sama soft case nya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan komponen atau fungsi-fungsi tombol beserta part-part yang berada di VX FX150. Di sini digunakan dual port. Port yang satunya ini untuk 1310 sama 1550, port sebelahnya 1625 atau biasa yang disebut untuk live fiber. Terus di atasnya itu ada dua tutupan hitam. Ini biasanya untuk OPM, OLS sama VFL, tapi itu opsional. Nah, di sini dua seri ini, yang seri terbarunya menggunakan konektor SC, yang ini masih FC. Ini ada tombol power, tombol home, tombol save. Untuk port mengambil data nantinya itu menggunakan type B. Di sini juga ada untuk AC adapter. Jadi dari VX itu memberikan OTG untuk digunakan nantinya kita mengambil data. Oke, selanjutnya kita akan menghidupkan dua unit OTDR ini. Cukup ditahan sampai dia berbunyi bip. Ya, di sini sudah masuk ke menu OTDR. Di sini juga dikasih stylus pen, teman-teman. Apabila teman-teman di lapangan, untuk touchscreen-nya supaya bertahan lebih lama, kita gunakan stylus pen. Jangan digunakan jari seperti ini. Terus di sini OTDR mode, order tools. Nah, OTDR mode ini ada easy OTDR. Kita bisa lihat easy OTDR. Yang di bawahnya lagi ada Viscout, ada expert OTDR, VFL atau visual fault locator, optical light source, optical power meter, fiber scope. Yang unit sebelahnya kita pakainya expert OTDR untuk melihat perbedaannya di sebelah mana. Nah, ini udah masuk ke menu OTDR-nya. Ini yang mode expert, yang ini modenya easy. Kenapa dikatakan easy? Karena mode untuk pengukuran kita itu udah dikunci pada mode otomatis. Jadi kita cuma bisa memilih menggunakan live fiber atau fiber yang biasa, dalam artian 1310, 1550 sama 1625 yang bisa kita atur. Sedangkan di mode expert, modenya kita bisa ganti. Di sini kita lihat ada manual, auto, viscout, manual real time, auto real time.
Oke, baik. Mungkin setelah tadi kita mengenal mode expert, mode easy, terus ini kita close lagi. Kita pilih yang expert. Nah, di sini ada mode auto manual. Saya ingin melakukan pengukuran menggunakan kabel dummy load untuk panjang kira-kira 2 km. Nah, di sini modenya bebas. Mau menggunakan auto ataupun manual kita bisa pilih. Ini pada mode expert di menu OTDR-nya itu mode manual auto. Di sini kita bisa lihat ada untuk jarak atau distance, paling kecilnya 100 meter, paling jauhnya 400 km. Di sini ada pulse-nya, yang paling kecil itu 3 nanosecond, yang paling besar 500 nanosecond. Untuk resolusi bisa auto, bisa high, medium ataupun low. Untuk waktunya sendiri paling cepat itu 5 detik. Ini ada yang 15 detik, ada juga 30, 1 menit, 3 menit paling lama. Nah, sedangkan kalau untuk di mode auto itu tergantung jarak kabel yang akan kita ukur, sehingga waktunya bisa kisaran 30 detik, 1 menit, bisa lebih lama lagi, tergantung jarak kabelnya. Di VX sendiri ini sudah ada beberapa tombol. Sebelah kanan ini ada start, auto save, cloud, display, about. Di sini ada span. Untuk front panel check ini ketika kita hidupkan, berarti dia akan mengecek pertama kali saat pengukuran apakah konektor kita itu bagus atau tidak. Baik. Selanjutnya mungkin saya lanjut dulu untuk melakukan pengujian. Di sini saya pilihnya 1310 sama 1550. Jadi dua wavelength secara bersamaan. Kalau sudah pengaturan kita, ini kan tadi kabel dummy load-nya 2 km kisarannya. Jadi saya pilihnya jaraknya yang lebih di atas 2 km, 6 km. Untuk pulse-nya mungkin saya settingnya bisa di 10. Waktunya saya bikin 15 detik. Untuk optimize-nya ini ada otomatis untuk dynamic range ataupun dead zone. Oke, kalau sudah selesai setupnya, kita tinggal start dan menunggu untuk hasil pengukuran selanjutnya. Jadi pertama-tama dia melakukan pengukuran pada wavelength 1310 dan dilanjutkan lagi pada wavelength 1550. Nah, ketika selesai biasanya muncul report auto saving. Nah, report auto saving ini, result auto saving ini ada 3 keyword. Ada OK, abort, manually. Nah, OK ini berarti kita auto save, abort ini kita cancel, manually ini kita save secara manual. Oke, di sini saya pilihnya manually dulu. Ini dia langsung berpindah ke menu link map. Link map itu berupa diagram. Nah, di sini ada tabel event. Mungkin sebelumnya saya ke trace, kita lihatnya dulu di wavelength 1310. Untuk di 1310 di tabel event ini adalah event table di bawahnya. Kalau misalnya kita mau ngeliatin grafik kita atau mau zoom,
kita cukup tahan di sini terus ditarik sampai muncul ya. Nah, itu udah otomatis zoom, ataupun bisa menggunakan sistem tombolnya ini untuk ada vertikal sama horizontal, ataupun mau bergeser tekan klik yang tadi kayak kaca pembesar sampai muncul tangan. Nah, untuk bergeser untuk kita melihat. Kalau memang mau kembali ke bentuk semula, pilih close. Baik, setelah melakukan pengukuran, di sini kan sudah ada hasilnya. Trace-nya job cable, fiber trace. Di result kita bisa lihat fiber 001 trace. Oke, kita save. Jadi nantinya ini jadi nama file kita. Terus kita mau ngecek hasil save-nya, bisa tekan tombol sebelah kiri di sini sampai muncul, ataupun tekan tombol home ini ya. Setelah kembali keluar, kita pilih Anapana, terus masuk pilih file, pilih save. Nah, ini hasil pengukuran kita yang sebelumnya 001, ataupun bisa soal untuk refresh. Tinggal kita close lagi. Nah, di sini bisa dilihat ada menu Bluetooth ataupun menu WiFi. Untuk Bluetooth sama WiFi itu opsional. Jadi di unit FX150 yang seri sebelumnya atau generasi lama, untuk Bluetooth sama WiFi-nya itu sudah aktif. Sedangkan untuk seri terbaru ini belum aktif. Jadi kalau belum aktif itu option is disable. Oke, selanjutnya kita di sini ada 3 ya, ada tools, bisa diklik tools, fiber scope. Ada menu fiber scope, optical power meter, browser, OTDR viewer. Ada juga di utilities, setting, help, backlight, power, air saver. Di setting ada about, backlight, screen calibrasi, global, Bluetooth, WiFi, date and time, LAN atau USB adapter, more. Di more ada remote access, easy remote, sama untuk power. Di help masuk ke browser. Ini backlight, power, air saver. Di files kita ada yang save. Ini USB. Apabila USB kita sudah terhubung, nanti muncul. Kalau untuk sementara ini error karena tidak menemukan USB. Masih ada lagi manage. Oke, baik, untuk penggunaan mungkin sampai di sini dulu. Selanjutnya mungkin nanti saya akan memberikan tutorial mengenai menu remote atau easy remote yang tadi. Jadi kita berada di kantor, tim kita berada di lapangan, misalnya kurang paham sama alat atau ada kebingungan atau kita mau mendownload pun bisa. Jadi dari kantor kita bisa remote ke alat ini dengan syarat WiFi dan Bluetooth kita sudah aktif. Nah, di sini ada cloud. Cloudnya ini ketika kita udah memasukkan cloud, nanti di sini ada user, password, kita daftar dulu ke fiberrazor.com. Jadi ketika tim di lapangan selesai mengecek, bisa langsung diupload ke cloud untuk hasil pengukuran sebelumnya. Jadi tidak terjadi 2-3 kali bolak-balik untuk satu pengukuran apabila terjadi kesalahan.
Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.